Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jadi, salam sejahtera untuk kita semua, untuk para adik-adik dan guru pendamping yang senantiasa mendampingi siswa di sekolah. Jadi, pada kali ini, perkenalkan saya sebagai pengajar di penalaran matematika dan pengetahuan kuantitatif. Jadi, untuk hari ini, kita akan belajar mengenai penalaran matematika, khusus di bagian FPB dan KPK. Bersama dengan program Smart School Generasi Smart berkarakter Cerdaski. Jadi, mungkin kita langsung saja ke soalnya. Jadi, di sini kita akan soal-soal dan materi mengenai materi tentang FPB dan KPK. Jadi, untuk FPB dan KPK, itu di penalaran matematika khususnya, dia tidak langsung muncul sebagai satu kesatuan materi. Bisa saja muncul materi-materi yang lainnya. Namun, secara keseluruhan, ada beberapa kata kunci yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk kita tentukan menjadi materi dari FPB atau KPK. Jadi, untuk soal di nomor 1 ini, terdapat teks, kemudian terdapat pertanyaannya. Di sini, teksnya untuk nomor 1, yang pertama, toko Smart menerima kiriman minyak goreng dari 3 supplier berbeda. Berikut adalah jadwal pengiriman dan besaran yang dikirimkan, yaitu supplier A, jadwalnya 4 hari sekali, sebesar 12 liter. Supplier B, X hari sekali, sebesar 15 liter, dan supplier C, 2 hari sekali, sebesar 20 liter. Nah, untuk mengetahui dia KPK atau FPB, biasanya di soal, itu ada kata beberapa hari sekali. Jadi, ketika muncul kalimat, ketika muncul kalimat beberapa hari sekali seperti ini, X hari sekali, 2 hari sekali, itu kemungkinan besar mengarahnya ke KPK. Jadi, nanti yang mau dicari KPK-nya adalah bilangan-bilangan dari 4X dan 2 ini. Oke, jadi kita lanjut dulu ke teksnya. Kemudian, tanggal 1 Februari 2025, toko menerima kiriman dari ketiga produk secara bersamaan untuk pertama kali. Jadi, pada tanggal 1 ini, ketiganya mulai bersamaan secara pertama kalinya. Kemudian toko menerima kiriman minyak goreng dan dari ketiga supplier untuk ke-13 kalinya. Sini ke-13 kalinya pada 240 hari setelah 1 Februari 2025. Yang ditanyakan banyak nilai X yang memenuhi. Jadi untuk pertanyaannya, yang ditanyakan banyak nilai X yang memenuhi atau semua kemungkinannya. Jadi bukan berapa X-nya tapi banyaknya nilai X. Jadi di sini harus diperhatikan baik-baik untuk pertanyaannya banyaknya dan berapa nilai X-nya. Oke, jadi contohnya untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita cari tahu dulu berapa nilai X yang hilang di sini. Tadi kita arahkan ke KPK, berarti nanti soalnya mengarah ke KPK. Oke. Nah, clue yang didapat dari soal ini yaitu ke-13 kali pada 240 hari setelah tanggal 1 Februari 2025. Jadi, ke-13 kalinya ini sudah masuk yang tanggal 1 Februari. Februari. Jadi, 1 Februari 2025 ini sudah masuk ke dalam 13 kali. Sehingga 12 kali itu dikerjakan dalam 240 hari. Ini. Nah, karena ini 12 kali dalam 240 hari, jadi kita bisa langsung saja tahu dalam satu kalinya itu ternyata dikerjakan sebanyak, ini perbandingan senilai saja, jadi tinggal dibagi sebanyak 12. 240 dibagi 12, jadi 20 hari. Nih. Artinya,
supplier A, B, dan C itu bertemu setiap 20 hari sekali. Jadi, KPK, tadi kita arahkan ke KPK ya, jadi KPK dari 4, 2, dan X itu harusnya 20. Oke, jadi tadi ketika muncul pernyataan 4 hari sekali, X hari sekali, dan 2 hari sekali itu kemungkinan besar ke KPK, dan ini ke KPK. Jadi kita cari untuk satu kalinya itu merupakan KPK dari ketiga bilangan ini. Di sini, kalau kita cari KPK-nya, yang 4, 2, dan X, yang KPK-nya 20, itu ada beberapa bilangan. Makanya yang ditanya adalah banyak nilai X yang memenuhi, bukan berapa X-nya. Jadi mungkin KPK dan FPB itu sudah pernah dipelajari sebelumnya ya. Apalagi kemarin baru belajar pengetahuan kuantitatif tentang KPK dan FPB juga. Jadi langsung saja, ketika kita mau KPK-nya 4, 2, dan X sama dengan 20, bilangan yang paling mungkin adalah yang tertingginya, yaitu 20 itu sendiri. Berarti X-nya yang memenuhi pertama adalah X sama dengan 20. 4, 2, dan 20 itu KPK-nya 20. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa juga X-nya sama dengan 10. Jadi KPK-nya 4, 2, dan 10 itu adalah 20 juga. Kemudian bisa juga X-nya sama dengan 5. Jadi 20, 10, dan 5 itu merupakan semua dari kemungkinan KPK sehingga menghasilkan 20. Jadi kemungkinan atau banyaknya nilai X yang mungkin adalah 3, 20, 10, dan X sama dengan 5. Sehingga jawaban untuk nomor 1 adalah 3. Yang ini. 3. Oke, jadi begitu untuk cari KPK-nya, kemungkinannya. Ketika muncul di soal beberapa hari sekali tadi, ya langsung arahkan ke KPK. Oke ya. Oke, jadi kalau sudah paham yang ini, kita lanjut ke nomor 2. Nah, di sini nomor 2 masih dengan teks yang sama, namun pertanyaan yang berbeda. Jadi, yang ditanyakan, banyak minyak goreng minimal yang diterima toko Mart dari supplier A dan B selama bulan Februari. Oke, bulan Februari itu dari 1 Februari 2025. Ya. Pertama kalinya mulai dari 1 Februari 2025. Jadi yang ditanyakan, minyak goreng dari supplier A dan B selama bulan Februari. Kita tahu kalau supplier A tadi 4 hari sekali, supplier B itu ada 3 kemungkinan. Bisa 20 hari sekali, bisa 10 hari sekali, dan bisa 5 hari sekali. Tapi yang ditanyakan adalah minimal. Bagaimana caranya supaya kita nanti kerjakan? Yang pertama dulu. A itu 4 hari sekali, dimulai dari 1 Februari. Tanggal untuk A adalah tanggal 1, 4 hari berikutnya adalah tanggal 5, kemudian tanggal 9, 13, 17, 21, 25, 25, dan apakah masih ada tanggal setelah 25 di Februari? Jadi jawabannya tidak. Karena Februari 2025 merupakan tahun yang tidak bisa dibagi 4, jadi tanggalnya cuma sampai 28 untuk bulan Februari. Berarti 29 Februari itu tidak ada di bulan Februari 2025, sehingga kita sampai 25 saja. Kemudian untuk yang B. Yang B itu ada 3 kemungkinan. Mulai dari tanggal 1 dan ada 3. Jadi bisa jadi 20 hari sekali, 10 hari sekali, dan 5 hari sekali. Namun untuk mencapai jumlah yang minimal itu kita harusnya menggunakan banyak. Karena kalau kita gunakan yang sedikit, misalnya contoh kita gunakan nilai X-nya adalah 5, berarti setiap 5 hari sekali B ini mengirim. Artinya pengirimannya ada banyak. Contohnya 1 ke 6,
11, 15, 16, 21, dan seterusnya. Jadi ada banyak pengirimannya, padahal kita maunya yang minimal, artinya pengirimannya sedikit. Jadi kita pakai yang X-nya sama dengan 20. Artinya, kalau dengan 20, B-nya cuma mengirim 2 kali, tanggal 1, dan 20 hari setelahnya itu tanggal 21. Yang ditanyakan banyaknya minyak goreng dalam satuan liter. Artinya, setiap pengiriman A tadi diketahui di soal adalah 12 liter, dan pengiriman B adalah 15 liter. Jadi, kita hitung banyaknya A. Yang A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 pengiriman. Dikalikan dengan 12 liter. 7 dikali 12 adalah 84. Kemudian banyaknya yang B, ada 2 pengiriman. Dan setiap pengiriman adalah 15 liter. Berarti 30 liter. Karena yang ditanyakan banyaknya minyak goreng, tinggal dijumlahkan, hasilnya 114 liter. 114 liter. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 2 adalah D. Jadi untuk nomor 2, ya tinggal kita lihat untuk minimal itu diperlukan pengiriman yang sesedikit mungkin. Jadi jawabannya adalah B. Kalau ditanyakan maksimal, berarti pengirimannya itu harus yang paling banyak. Jadi untuk nomor 2 seperti itu. Kita lanjut ke nomor 3, nomor selanjutnya. Nah, di nomor 3, soalnya untuk teksnya masih sama ya. Jadi masih tentang toko Smart yang pengiriman minyak goreng, dan ada teksnya ABC untuk suppliernya, kemudian 4X. Yang ditanyakan adalah jumlah hari di mana toko Smart tidak menerima kiriman minyak goreng sama sekali pada bulan Maret 2025 dari supplier A atau C. Artinya, tadi kan dari 1 Februari. Dari 1 Februari 2025, semua supplier mengirim bersamaan. Yang ditanyakan di sini adalah bulan Maret 2025. Ya sudah beda bulannya. Jadi kita harus cari tahu untuk bulan selanjutnya. Untuk supplier A adalah, kalau di bulan Februari dulu ya, kita hitung untuk bulan Februari dulu. Bulan Februarinya 25 untuk supplier A adalah tanggal 1, karena setiap 4 hari sekali. Tanggal 5, tanggal 9, 13, 17, 21, 25. Tadi untuk bulan Februari di 2025 cuma sampai tanggal 8. Sehingga untuk bulan Maretnya langsung ke tanggal 1. 25, 26, 27, 28, tanggal 1 Maret. Jadi Maret untuk A sekarang adalah 1. Lanjut untuk 4 harinya lagi, 9, 13, 17, 21, 25, 29. Karena Maret itu sudah sampai tanggal 31. Jadi harus ditahu setiap bulan itu berapa setiap tanggalnya. Kemudian untuk yang C, Februarinya yang C adalah, C itu 2 hari sekali. Sini di soal 2 hari sekali. Dimulai dari tanggal 1, tanggal 3, 5, 7, dan seterusnya yang ganjil sampai 27. Karena Februari sampai 28, jadi tidak ada yang di atas 28. Kemudian kita cari 2 hari berikutnya itu sudah masuk ke Maret tanggal 1. 27, 28 Februari tambah 1 itu Maret. Maret, C-nya 1 Maret, 3, 7, 9. Ini kita tulis 19, 21, 23, 25, 27, 29, dan 31.
Jadi Maret itu sampai tanggal 31. Ingat, kalau kita harus tahu bulan-bulan berapa saja yang tanggal 30, tanggal 28, tanggal 29, tanggal 31. Maret tanggal 31, makanya sampai 31. Yang ditanyakan, jumlah hari di mana toko Smart tidak menerima kiriman minyak goreng sama sekali pada bulan Maret 2025, bulan Maret, dari supplier A atau C. Kata atau di sini, itu berarti bahwa tidak ada satupun dari supplier ini yang dikirim pada hari itu. Jadi kita cari tanggal di bulan Maret yang tidak ada A atau C-nya. Oke? Contohnya begini. Minyak goreng yang sama sekali pada bulan yang ini yang tidak menerima. Kita hitung di sini. Untuk bulan Maret, tanggal keduanya mengirim. Jadi ini bukan yang dicari. Untuk tanggal 2 Maret itu tidak ada di sini. Berarti ini 2 Maret yang dicari. 2, 3 ada, 4 tidak ada, 5 ada, 6, 8 tidak ada, 9 ada, 10 juga tidak ada, 11 ada. Ingat, di sini polanya adalah semua bilangan ganjil itu pasti masuk ke pengiriman. Artinya kita tinggal cari bilangan genap apa saja yang tidak ada. 10, 12 tidak ada, 14 juga tidak ada. Semua bilangan genap harusnya. Ya. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, dan 3. Jadi, hari-hari di mana tidak ada pengiriman terjadi dari supplier A atau C adalah semua hari-hari yang ada di sini. Jadi, totalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 15 hari yang tidak ada pengirimannya. Berarti jawabannya adalah 15. Itu untuk nomor 3. Kemudian lanjut ke nomor 4. Oke, jadi sekarang di nomor 4. Masih sama teksnya, namun mulai 1 Maret 2025, berat minyak goreng yang dikirim supplier C ditambah menjadi 25 liter setiap pengiriman. Yang ditanyakan adalah selisih berat minyak goreng yang diterima toko dari supplier C pada bulan Februari dan bulan Maret 2025. Jadi kita fokus ke bagian C-nya lagi. Kalau disebutkan hanya C, berarti untuk yang A tidak usah diperhatikan dan B tidak usah diperhatikan. Jadi kita fokusnya ke C saja. Pada bulan Februarinya, yang C, Februari, kita hitung dulu. Tadi ada berapa pengiriman. Nah, kita tahu tanggalnya itu pasti selalu ganjil untuk yang C. 1, 3, 5, dan seterusnya, sampai yang terakhir di bulan Februari adalah 27. Jadi dari tanggal 1 sampai 27 yang ganjil. Ini ada sebanyak 14 pengiriman. Kemudian untuk Maret, karena ditanyakan adalah selisih minyak goreng yang diterima. Berarti cari dulu yang Februari ada berapa minyak gorengnya dalam liter. Kemudian Maret, berapa minyak goreng yang diterima dalam liter. Untuk Maret masih sama. 27, 2 hari berikutnya adalah tanggal 1. Jadi dimulai dari 1 yang Maret. Sama seperti tadi. Dan seterusnya sampai 29 dan 31. Karena Maret ada tanggal 31-nya. Kemudian ternyata untuk Maret ada 16 kali. Karena sampai 27 saja sudah ada 14. Berarti Maretnya tambah 2 hari. 29 dan 31 berarti ada 16 pengiriman. Nih, yang ditanyakan adalah selisih. Oke, jadi selisihnya adalah pasti
positif. Artinya yang banyak selalu dikurangkan dengan yang sedikit. Kita cari dulu untuk bulan Februari. Dari 14 pengiriman, setiap pengiriman adalah 20. Berarti ini totalnya ada 14 dikali 20 liter, artinya 280 liter. Untuk yang Maret, ada kata di sini, ditambah menjadi 25 liter setiap pengiriman. Artinya, ini bukan lagi 20 liter dikalikan, tapi 25. Jadi, 16 dikali 25 liter, itu adalah 40 ya. 400, sorry. Jadi, ini 400 liter. Artinya tadi, selisihnya adalah yang banyak dikurang yang sedikit. Jadi, 400 dikurang 280 adalah 120 liter. Ini. Jadi untuk cari selisih, banyak kurang kecil. Atau bisa juga menggunakan sifat nilai mutlak. Dikurangkan terus dimutlakkan. Jadi jawaban yang benar di sini adalah 120 liter. Oke, itu untuk nomor yang pertama. Yang teks pertama. Kemudian untuk teks yang kedua, nomor 5, adalah sebagai berikut. Teksnya adalah seorang pasien yang menjalani pengobatan di rumah sakit X diberikan 3 vitamin obat, yaitu obat J, K, dan L, untuk menjaga kesehatannya, dan diberikan secara berkala. Jadi, obat-obatnya ini adalah obat yang diberikan ke pasien dan diberikan sesuai waktunya. Jadi, jadwal pemberiannya adalah 3, 2, dan X. Jadi, maksudnya ini 3 hari sekali. Jadi di sini 3 hari, ini 2 hari, dan ini X hari. Sama seperti tadi, kalau muncul 3 hari sekali, 2 hari sekali, dan X hari sekali, ini artinya kita arahnya ke KPK. KPK dari 3, 2, dan X itu sama dengan yang pengiriman bersama kalinya, berapa kali setiap pengiriman. Jadi nanti kita cari sesuai dengan teksnya. Contohnya di sini, ada kalimat, 3 vitamin secara bersamaan itu ke-8 kalinya pada 42 hari setelah 1 April. Sama seperti tadi, kalau ke-8 kalinya, ini sudah masuk yang pertama kalinya. Sudah masuk yang tanggal 1 April 2025. Artinya, kalau sudah masuk 1 April berarti cuma 7 kali pengiriman selama 42 hari. Sama seperti tadi, jadi 7 kali selama 42 hari. Jadi untuk mencari 1 kalinya, kita tinggal bagi 7 saja. Jadi ketika dibagi 7, ini 42 itu pasti menghasilkan 6. Sehingga, dalam 1 kali pengiriman itu ada 6 hari. Artinya, KPK yang dicari itu harusnya yang sekali pengiriman ini. Jadi 3, 2, sama X, KPK dari bilangan 3 ini merupakan hasilnya yang 6. Sama seperti tadi, banyak nilai X yang memenuhi adalah ada kata banyak. Berarti bukan berapa nilainya, tapi apa semua nilainya yang memenuhi dan banyaknya nilai itu. Yang pertama, pasti yang memenuhi adalah bilangan itu sendiri, X sama dengan 6. Memenuhi X-nya sama dengan 6. Kemudian yang kedua adalah salah satu dari 2 bilangan ini. X sama dengan 3, ini bisa dicek nanti KPK-nya. Dan X sama dengan 2. Juga KPK-nya adalah 6. Kemudian bisa juga kalau X-nya sama dengan 1. Nih, kalau X-nya sama dengan 1 juga merupakan KPK-nya dari 3 dan 2. Dan 1 itu adalah 6. Berarti, banyaknya nilai yang memenuhi adalah 4. Jadi jawabannya adalah yang D. Sini nomor 5 adalah D, yang 4. Kemudian kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 6. Nomor 6 itu sama seperti yang nomor sebelumnya tadi. Vitamin L yang diberikan selama bulan
April. Yang diberikan itu harus minimal, berarti kita harus pilih harinya yang paling banyak. Tadi kalau ada kata minimal muncul, kita pilih harinya yang paling banyak. Harinya yang paling banyak sesuai nomor sebelumnya adalah 6. Berarti setiap 6 hari itu dikirim vitamin L. Jadi kita hitung vitamin L. L-nya minimal artinya X-nya harus 6. Nih. Jadi karena X-nya 6 berarti setiap pengirimannya untuk L adalah 6 hari. Mulai tanggal 1 April artinya 1 hari selanjutnya 6 hari berarti 7. Tambah 6 lagi jadi 13, 19, 25. Hari selanjutnya harusnya tanggal 31. Tapi ingat, di April itu tidak ada tanggal 31. Jadi yang ada cuma sampai tanggal 30 dan April tidak sampai tanggal 30. Berarti ada 5 pengiriman dan setiap pengiriman adalah 150 gram. Artinya total 5 dikali 150 berarti 750 gram. Ini jawaban untuk nomor 6, 750, berarti jawaban yang benar adalah B. Jadi itu untuk nomor 6. Kita langsung ke nomor 7. Nah, di nomor 7 ternyata teks yang berbeda lagi. Jadi di sebuah peternakan tokek warna-warni, tokek yang diternak dibagi menjadi 3 kelompok berbeda. Telur-telur tokek pada kelompok A, B, dan C secara berurutan dikumpulkan. Ada kata kunci di sini. Setiap 3 hari sekali, setiap 3 hari sekali, ada 4 hari sekali, dan 6 hari sekali. Ketika muncul beberapa hari sekali, itu langsung arahkan ke KPK. Jadi, kemungkinan besar KPK yang ditentukan nanti adalah bilangan-bilangan dari 3 itu 50 satu kali pengumpulan, B 100 dan C 120 sekali pengumpulan. Dan mulainya itu 1.025. Oke? Jadi yang ditanyakan adalah hari keempat di mana keempat kalinya mereka dikumpulkan secara bersamaan peternak telurnya, itu memutuskan untuk menghitung telur yang sudah dikumpulkan. Banyak telur yang terkumpul sampai hari tersebut adalah ini. Jadi keempat kalinya. Sama seperti tadi, kalau dibilang keempat kalinya berarti sudah terhitung sama yang satu kalinya. Berarti sisa 3 kali. 3 kalinya. Jadi 3 kali saja, bukan 3 kalinya. 3 kali pengiriman selama ya KPK-nya nanti dikali 3. Total telur, ini tidak dibilang spesifik kelompok apa yang ditotalkan, berarti kita hitung semuanya terus dijumlahkan. Yang pertama, kita cari dulu setiap berapa kali memangnya ketiga kelompok ini bersamaan di telurnya. Jadi yang pertama cari KPK. Karena bilangannya sudah ditentukan, beda seperti yang tadi, yang 3 ada X-nya, ada angkanya lagi. Ini langsung saja. KPK dari 3, 4, dan 6 adalah, jadi KPK-nya 3, 4, dan 6, ya bisa dilihat secara langsung kalau KPK-nya adalah 12. Nanti dicek sendiri KPK-nya, jadi harusnya sudah lanjut untuk KPK. Jadi tinggal langsung soalnya saja. Kemudian untuk KPK-nya 12 dan hari keempatnya secara diambil, artinya ada 36 hari, itu ada 36 hari yang akan dihitung. Berarti kita hitung 36 harinya ini berapa kali yang sudah dilewati oleh masing-masing kelompok. Kelompok A sudah setiap 3 hari sekali, berarti selama 36 hari A itu ada 36 dibagi 3, jadi ada 12 kali. Kemudian yang B. Yang B, dari 36 hari, B itu setiap 4 hari, berarti ada 9.
Yang C itu 36 dibagi 6, berarti ada 6 kali pengambilan. Jadi 12, 9, 6, ya masing-masing dihitung dengan butir telur yang diambilnya. Kalau untuk A, ada 50 butir telur, berarti dikali 50. Dikali 100, dan yang C dikali 120. Nanti kita masing-masingnya. Contoh yang A, 12 kali 50 itu 600. Kemudian yang B, untuk B 9 kali 100 itu 900. Kemudian yang C 6 kali 120 itu ya 720. Nih. Yang ditanyakan adalah banyak telur yang terkumpul, berarti kita totalkan semua. 0 tambah 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0 tambah 2 adalah 2. Dan 6, 9, sama 7 kalau dijumlahkan 22. Jadi jawabannya adalah 2220 butir telur. Jadi ini untuk nomor 7. Selanjutnya kita langsung ke nomor 8. Nomor 8. Nomor 8 yang ditanyakan akan bersamaan mengumpulkan telur untuk ke-6 kalinya pada tanggal. Ingat kalau ke-6 kalinya sama seperti yang tadi. Kalau ke-6 kali artinya pertamanya itu sudah terhitung. Artinya ini cuma 5 kali saja. Dan kita tahu setiap itu 11 hari, jadi 60 hari. Kita akan bertemu secara bersamaan mengumpulkan telur. Untuk ke-6 kalinya, di sini kan 1 Juni awalnya. Nah, kita cari 1 Juni, 60 hari selanjutnya adalah hari apa? 6 ada tanggal. Cara lihatnya tanggalnya berarti 60 hari, 1 Juni 2025 ditambahkan 60 hari. Cara tambahnya, ini beberapa cara, tapi beberapa hari ke depan itu kita selalu lihat di bagian akhir dari bulan itu. Contohnya bulan Juni. Bulan Juni itu ada 30. Berarti kita harus ke 30 Juni 2025. Artinya kita tambahkan 29 hari dari tanggal 1. Jadi 30 Juni ditambah. Tadi kan diambil 29 hari. Berarti sisanya ini 31 hari. Nih. Kemudian untuk bulan selanjutnya kita ke akhirnya lagi. Jadi bulan selanjutnya adalah bulan Juli. Lihat akhirnya bulan Juli. Bulan Juli itu merupakan bulan yang akhirannya 31. Artinya 31 ini kita ambil semua untuk dijadikan hari di bulan Juli. Jadi jawabannya adalah 31 Juli 2025. Begitu seterusnya. Jadi cara ini itu lihat tanggal terakhir di bulan itu. Artinya kita dapatkan 31 Juli 2025. Jadi jawabannya adalah B. Semua cara untuk menentukan tanggal itu bisa dikerjakan dengan ini. Jadi lanjut ke nomor 9. Di nomor 9 masih sama kita menghitung tanggal. Pada 1 Juni ditambahkan satu kelompok baru, yaitu kelompok D, di mana pengumpulannya setiap 9 hari. Ini kelompok D 9 hari sekali. Jadi maka peternak tersebut akan mengumpulkan telur pada 4 kelompok pada tanggal. Nah, karena sekarang sudah ada 4 kelompok, jadi kita hitung KPK dari 4 jadwal tersebut. KPK-nya dari yang pertama 3, 4, 6, sama kelompok yang baru itu 9. Ya, ini KPK-nya berapa?
KPK 3469 itu kelipatannya yang pertama kali bertemu atau kelipatan terkecil yang pertama kali bertemu dari 3469. Bisa dicek nanti KPK-nya 36. Artinya kita mau hitung dari 1 Juni 36 hari selanjutnya itu hari apa? Tanggal berapa? Jadi 1 Juni ditambah 36 hari sama seperti tadi, kita ke belakangnya dulu di bulan itu, berarti Juni sampai tanggal 30, jadi kita ambil 29 hari. Berarti 30 Juni ditambah, kita ambil 29, berarti sisa 7. Sisa 7 hari. Jadi kita majukan lagi 7 hari, harusnya 7 Juli 2025 kalau ada tahunnya. Tapi di sini tidak pakai tahun di pilihan, jadi tanggal 7 Juli 2025. Jadi jawabannya 7 Juli, masih sama caranya seperti nomor sebelumnya. Kemudian nomor selanjutnya, ini masih sama tentang soal yang sebelumnya. Oke, jadi kita langkai saja yang ini. Kemudian, nah, untuk soal yang nomor 11. Di sini ada seorang pahlawan sedang berlibur di sebuah kota kecil yang indah. Ketika ia mengunjungi pasar tradisional, beberapa penjual memberikan hadiah khusus untuknya sebagai tanda terima kasih atas jasanya. Kemudian, hadiah tersebut berupa sejumlah koin emas, perak, dan perunggu yang bisa dibawa pulang dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk koin emas, jadi koin emas itu ada 16 kantong. Setiap kantongnya 2,5 kg. Dan perak ada 4, setiap kantongnya 0,06 kuintal. Kuintal itu sama dengan 100 kg. Jadi artinya kalau kita jadikan 100 kg, ini sama saja dengan 6 kg. Begitu juga dengan ton. 1 ton itu 1000 kg. Jadi kalau kita jadikan ke kilogram, jadi 4 kg. Oke? Artinya, emas yang diperoleh 16 kantong dikalikan 2,5 setiap kantongnya. 16 kali 2,5 adalah 40 kg. Sama juga ini yang perak, 6 dikali 4 kantong berarti 24 kg. Kemudian yang perunggu 4 dikali 5 ada 20 kg totalnya. Nah, pahlawan tersebut akan membagikan, ada kata membagikan semua dan masing-masing mendapatkan koin dengan jumlah yang sama. Jadi kalau kita mau bagikan dengan jumlah yang sama, ini kata kunci di sini artinya kita harus cari FPB-nya. Jadi tadi kalau setiap beberapa hari sekali cari KPK, kalau kita mau bagi rata dengan jumlah yang sama, itu biasanya ke FPB. Itu kata kuncinya untuk KPK dan FPB. Jadi di sini kita cari FPB 40, 24, dan 20. FPB adalah bilangan terbesar yang bisa membagi ketiga bilangan ini. Bilangan terbesarnya ya kalau dilihat dari sini itu 4. Nanti dicek juga cara mencari FPB-nya bagaimana. Jadi FPB-nya adalah 4. 4 ini berarti ada 4 orang yang bisa dibagikan secara rata. Nah, di sini dibungkus per kilogram kepada keluarganya yang terdiri dari ayah dan para saudaranya. Jadi 4 itu sudah termasuk ayah, berarti sisanya itu saudara. Jadi ayah ditambah saudara. Ditambah saudara. Jadi saudaranya berarti ya ada 3 ayahnya. Berarti jawabannya karena ditanyakan banyaknya saudara adalah 3. Yang ini 3. Oke, jadi ada 3 untuk saudaranya.
Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di luar dari live ini. Jadi, sepertinya waktunya sudah mau habis. Jadi, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa kembali latihan-latihan soal dan belajar untuk persiapan UTBK ke depannya. Semoga yang saya berikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.